menit, maka kita akan dirikan satu SPPG terpencil dengan ukuran 10x15. Dan saya kira ide ini nanti bisa digunakan juga untuk membangun atau bekerja sama dengan Kementerian Kependudukan dan Pembinaan Keluarga, di mana di daerah-daerah terpencil meskipun di sana tidak ada anak sekolah, tetap kita harus dirikan SPPG karena di situ pasti ada ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita. Dan kita sudah biasa bekerja sama dengan Kementerian Kependudukan, bahkan format untuk menu dan delivery yang kita laksanakan sekarang dari SPPG ke ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, dari awal kita rancang dengan Kementerian Kependudukan dan Pembinaan Keluarga atau Kepala BKKBN sehingga memang tepat sasaran. Dan kami juga sudah memberikan apresiasi kepada para kader-kadernya yang ikut terlibat dalam kegiatan ini agar mereka juga mendapatkan tambahan pendapatan karena terlibat dalam program makan bergizi gratis. Nah, kemudian untuk SPPG aglomerasi yang sekarang sudah terbentuk 10.012, perlu kami sampaikan bahwa itu 100% dibiayai oleh mitra. Dan kemudian untuk daerah SPPG terpencil itu kita kerjasama dengan Pemda, jadi Satgas Pemda yang menentukan titik lokasinya, dan kemudian nanti Satgas Pemda yang menentukan daerah-daerah mana yang akan dibangun dan siapa yang bangun, dan kemudian setelah selesai baru berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional, kita berikan apresiasi dengan melakukan penyewaan 4 tahun di depan. Jadi perlu saya sampaikan Pak Charles, kenapa kita menggarap terlebih dahulu yang aglomerasi dan kemudian bulan depan ini akan intensif dengan Pemda untuk membangun terpencil, karena kami melihat secara kuantitatif anak-anak yang kurang gizi itu ada di daerah aglomerasi, di suburban, terutama di daerah-daerah padat penduduk seperti Jawa Barat, karena kita tahu bahwa Jawa Barat ini kan orang tuanya pendidikan rata-ratanya hanya 8,8 tahun dan itu menghasilkan anak cukup banyak sehingga yang memiliki akses kurang gizi ada di daerah tersebut. Tapi kita juga akan terus upayakan. Satu pertanyaan saja ke Pak Kepala. Ya. Oke, saya tidak menutup fakta bahwa memang di kota-kota yang padat penduduk tingkat gizi buruk bisa saja tinggi. Tapi pertanyaan saya, apakah data yang digunakan untuk menentukan titik saat ini sudah sesuai dengan data kerawanan terhadap gizi buruk di kota-kota padat tersebut? Ya, memang misalnya di Kemenkes pasti punya nih, kecamatan ini memang angka gizi buruknya tinggi gitu kan. Saya harapkan data itu sudah digunakan dalam menentukan titik, tidak asal melihat titik mana yang lebih mudah untuk didirikan gitu loh Pak. Ya, terima kasih. Itu salah satu pertimbangannya itu Pak Charles, karena secara persentase daerah 3T memang presentasinya tinggi, tetapi secara kuantitatif Jawa Barat ini melebihi penduduknya sendiri untuk daerah yang rawan gizi. Nah, kemudian kami sampaikan kepada seluruh mitra yang sudah membangun aglomerasi, siapapun yang telah berkontribusi terhadap Badan Gizi Nasional, kami berikan apresiasi karena itu adalah betul-betul pejuang merah putih yang telah membantu percepatan program makan bergizi siapapun itu, karena kita sadari Badan Gizi punya anggaran 6 triliun untuk membangun SPPG, sampai sekarang kami belum bisa bangun satupun. Jadi kami sangat mengapresiasi siapapun orang yang terlibat membangun bangunan SPPG dan menjadi mitra Badan Gizi Nasional. Untuk program yang nanti gratisnya dihilangkan, coba kami akan sampaikan apakah nanti Bapak Presiden setuju atau tidak, supaya mungkin ada lebih edukatif. Dan sertifikat halal kami sudah bekerja sama dengan Badan BPJPH bahwa nanti seluruh kepala SPPG akan menjadi penyelia halal dan SPPG akan disertifikat halal. Dan sekarang menjadi isu adalah bagaimana dalam waktu dekat kita bisa menyelenggarakan agar seluruh SPPG bisa memiliki SLHS. Dan untuk HACCP ini kami akan lakukan tidak dalam waktu dekat, dan HACCP ini adalah untuk keamanan pangan yang
nanti kami akan lakukan dengan evaluator independen. Kemudian demikian juga untuk sinergi dengan daerah, sekarang sudah merata Satgas dibentuk di berbagai daerah, dan kami nanti akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk langkah koordinasi. Jika memang anggaran terbatas, nanti akan kami koordinasikan supaya Satgas ini bisa berjalan dengan baik. Dan untuk SPPG aglomerasi memang kami sedang kaji ya untuk membatasi jumlah, terutama untuk yang baru-baru, karena pengalaman jika tidak didampingi oleh ahli masak yang terampil. Di beberapa SPPG yang memiliki ahli masak yang terampil memang mampu melakukan kegiatan dengan sistematis dan hampir dimaksimalkan di 4.000 penerima manfaat. Tapi bagi mereka yang SPPG yang tidak memiliki juru masak terampil, kita akan batasi agar kejadian-kejadian tidak terulang kembali. Terkait dengan produk ultra high processing, kami perlu sampaikan bahwa ini adalah perjalanan panjang science, food technology. Jadi kenapa itu kemudian dikeluarkan ya, karena untuk menciptakan makanan yang higienis dan aman. Memang kritiknya terutama terlalu banyak makanan yang banyak mengandung gula. Tetapi jika kita menggunakan produk UHP seperti misalnya susu UHT dengan plain, yang rasanya plain tidak mengandung gula, saya kira kita tidak akan membatasi itu, karena ketika kita ingin mendeliver susu yang paling aman adalah produk UHT. Tapi itu memang salah satu bagian hasil teknologi, dan menurut saya kita harus apresiasi juga untuk perkembangan keilmuan di mana para ahli teknologi pangan menciptakan produk-produk ini dua jangka panjang sehingga mereka mengembangkan dalam processing yang sangat higienis, dan itu akan menghasilkan pangan yang lebih aman untuk dikonsumsi karena ada aspek sinergi. Jadi Pak Kepala, saya ingin konfirmasi saja, apakah ada komitmen dari BGN untuk tidak menggunakan ultra processed food dalam penyediaan MBG? Itu aja, coba tolong dijawab. Makasih. Ya, untuk beberapa produk Pak yang mengandung banyak gula kita akan hindarkan, tetapi untuk beberapa produk yang dapat diterima seperti susu UHT yang rasanya plain, saya kira kita tidak membatasi itu, karena gimana pun itu adalah teknologi processing makanan yang baik untuk manusia dan aman bisa dikonsumsi tidak dalam jangka waktu pendek. Kami tentu saja akan mengutamakan produk UMKM dan apalagi kalau diproduksi secara higienis. Kemudian terkait dengan pemanfaatan statistik dalam menyampaikan berita, memang kami hanya menyampaikan fakta, dan mudah-mudahan ini tidak dipelintir ya, bahwa kalau data fakta itu ada kemudian tidak diubah untuk kalimat-kalimatnya. Saya kira pelatihan ulang menjadi yang bagian penting dari program kami. Jadi kami memiliki program setiap 2 bulan SPPG itu berjalan supaya tidak merasa bahwa itu bagian dari keseharian dan kemudian lengah. Kita akan lakukan pelatihan-pelatihan ulang sekaligus melakukan improvement SDM secara terus-menerus. Saya kira untuk tadi ada pertanyaan barangkali ini yang perlu kami sampaikan. Untuk SPPG yang kena rollback dari proses persiapan ke proses pengajuan, dan kemudian bangunannya sudah hampir selesai, pasti akan diloloskan oleh BGN untuk menjadi mitra Badan Gizi Nasional sepanjang dapat menunjukkan bahwa bangunan itu ada dan dibangun, dan saya kira dengan penurunan jumlah yang dilayani per SPPG, kuota setiap daerah akan bisa terbuka. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan, dan ini adalah RDP yang menurut saya pertanyaannya paling panjang, saya catat ini yang paling banyak pertanyaan, tapi secara umum tadi sudah saya jelaskan. Terima kasih.